Pada semangat ya teman-teman. Oke, apalagi di dalam podcast kita kali ini kita akan mendatangkan sebuah tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Saula Nasution, MPD. Jadi teman-teman, tema kali ini yaitu tentang kenapa sih kita tuh harus menjadi guru, yang mana nanti akan dibawakan oleh para narasumber dan dipertanyakan kepada teman-teman yang cerita undang ini. Oke, kepada teman-teman harus betul-betul fokus dan menyimak karena ini isinya luar biasa banget. Jadi jikalau nanti hostnya dan audiens ini ada sebuah pertanyaan atau apa, shout aja gitu, jangan pada malu-malu gitu ya. Tanggapin mereka. Entah misalnya ada lucu, ketawa gitu. Nah, jadi teman-teman, untuk melatih kefokusan juga, di sini kami akan membuka seperti nanti akan ditunjuk nih salah satu dari kalian untuk membuat pantun nih tentang guru gitu. Ya, oke, itu membuat pantun. Jadi semua untuk orang menyimak. Oke, langsung saja kita langsung berikan ke kelasnya. Podcast paling realistis dari kelas PGRI karena direkamnya bukan di studio mahal, tetapi di kelas pakai mic pinjaman. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering bikin dilema. Kenapa sih harus jadi guru? Nah, biar nggak cuma kita bertiga nih yang sotoy, kita ada undang juga 5 narasumber yang kece dari jurusan PGMI. Ada kata pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang, biar sayang kita kenalan dulu sama narasumber kece kita. Boleh ya sebut nama satu-satu kata tentang guru menurut kalian. Oke, silakan. Hello guys. Perkenalkan, mungkin kalian udah pada kenal sama saya. Saya adalah salah satu dosen terfavorit di PGMI. Perkenalkan, nama saya Sahla Nasution, biasa akrab dipanggil Sahla. Oke, salam kenal buat semuanya. Satu kata menurut saya adalah dunia. Halo semuanya. Salam kenal, saya Jara. Satu kata guru menurut saya, guru itu inspiratif. Hello guys. Saya Khadijah. Satu kata untuk guru itu seperti pahlawan yang nggak terkesan. Hai everyone. Saya Mini Maulina. Satu kata tentang guru itu Hai. Menurutku guru itu multifungsi. Guru itu multifungsi kayak Prita ya, Rum. Bisa nyuruh, bisa nyetrika nilai, bisa jadi tembok curhat. Oke, dulu kalian mikir jadi guru itu gimana sih? Menurut saya menjadi guru itu, sebelum jadi guru nih ya saya kan masih kuliah. Enak saja ya kalau nyuruh siswanya, kerjakan ini, kerjakan itu, nggak selesai dihukum, hukumnya suka-suka lagi. Ya suka-suka dia lah, pokoknya yang ada itu sih menurut saya. Dulu aku pikir guru itu bisa santai. Ternyata nyusun RPT aja bisa 3 kali revisi. Belum lagi kalau muridnya nanya, Bu, kenapa sih matahari nggak bisa tidur? Mau jawab apa coba? Waduh, pertanyaan anak-anak kadang lebih susah dari soal UTBK. Wih, betul. Kalau menurut aku, Guru tuh dulu mikirnya ya udah kerjanya tok ngajar aja gitu. Dan setelah ngalamin praktek ngajar semester lalu, rasanya amburadul ya, karena ketika kita ngajar ada siswa yang di belakang pengen selfie, ada yang tiktokan, bahkan ada yang ngajak kita ikut tiktokan. Jadi rasanya kayak kok jadi guru tuh seperti sekali ya gitu. Belum lagi yang kita ngerasainnya materinya belum tersampaikan gitu. Tapi realitanya itu kita itu bukan cuma ngajar, kita itu jadi ibu, motivator, bahkan tugas piket.
kejujuran nih. Kenapa sih kalian milih jadi guru? Kalau aku ya, awalnya aku dipaksa sama papaku. Tapi lama-kelamaan karena paksaan itu rupanya jadi berkah. Makanya hadis itu benar ya. Di dalam itu terletak dari orang tua. Dari itu aku sampai sekarang pengen jadi guru. Masya Allah. Kalau aku pengen jadi guru yang beda. Kalau misalnya ngajar nggak bikin ngantuk, terus pelajaran itu selalu ditunggu-tunggu sama Ini kalau semua guru kayak kalian, murid pasti betah nih di sekolah. Masya Allah. Pernah nggak sih ada yang bilang, ngapain sih jadi guru? Gajinya kecil, capek, banyak tugas. Betul ya, gaji guru itu kecil. Bahkan untuk beli beda aja nggak cukup. Bener lagi. Oke, jadi cara solusinya adalah kita jangan lihat gaji kecilnya, tapi lihat dari berkahnya. Lalu kan kita bisa sampingkan. Contohnya kayak apa? Seperti kita buka bisnis atau buka apapun itu usaha, kan jam kerja guru kan setengah hari. Jadi setengahnya itu bisa dipakai untuk menjadi independen woman. Pertanyaan yang disampaikan Mas benar-benar familiar banget didengar. Kenapa harus jadi guru dengan pendapatan yang sangat kecil? Di sini saya mikirnya bukan tentang pendapatan, tapi soal dampak bagaimana terhadap anak-anak. Kemudian juga saya juga pernah jadi murid dan dampaknya bagi saya ketika guru itu tidak sesuai yang diharapkan sama murid itu gimana dampaknya sama mereka. Belum lagi guru sekarang kan dituntutnya itu untuk cakap dalam segala hal gitu. Jadi menurut saya harus jadi guru yang baik, yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dari negara. Iya sih, guru itu kayak pelatih timnas. Kalau muridnya sukses, tentu gurunya yang paling bangga. Kadang orang lupa tanpa guru nggak ada profesi lain, nggak bakal ada dokter, insinyur, dan youtuber. Ya, bahkan youtuber pun dulu belajar nulis sama guru bahasa Indonesia, bukan? Oke, lanjut. Kalau udah lulus nanti, kalian pengen jadi guru yang kayak gimana sih? Kalau saya sih pribadi, kalau nanti menjadi guru, saya pengen menjadi guru yang dirindukan sama mahasiswa. Oh. Cintanya seorang guru itu nggak terbatas, Masya Allah. dan pandangan seorang guru itu hanya sebatas di mulut. Ya. Kalau dibilang guru itu adalah pengganti ibu, apalagi dia jual kos. Gak ada mamamu di Medan, aku mamamu itu. Makanya kalau dibilang usaha dekat sama siswa, aku memang dekat sama kalian, karena aku tahu kalian itu seorang ibu di perantauan yang tidak ada sama sekali siapa-siapa. Sedih banget kalian. Mungkin ya, harapan dan cita-citaku, aku pengen jadi guru yang bisa didengar, bukan ditakuti, dan aku pengen jadi guru yang ditunggu-tunggu oleh muridku setiap saat. Kalau aku pengen dikenal sebagai guru yang asik, yang mana kalau muridku merasa kalau kelas itu sebagai tempat healing. Kalau menurutku aku pengen bisa jadi guru yang hangat dan open minded, yang setiap murid bisa cerita sama aku bagaimana masalahnya dia, apa masalahnya yang hadapi, dan benar-benar bukan guru yang sepelekan, tapi mereka masih segan tapi tetap bisa bercerita semampunya. Dan kalau aku pengen jadi guru yang kalau muridnya sukses nanti mereka bilang aku kayak gini karena guru dulu. Jadi kenapa harus jadi guru? Karena guru itu bukan hanya sekedar profesi
kasih, tapi juga ladang pahala dan cinta untuk kita semua. Guru itu ibarat lilin terbakar tapi menerangi. Dan kita calon guru SD atau MI, semoga jadi lilin yang tahan angin, nggak gampang padam. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kelas belakang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak? Ah. Kenapa harus jadi guru? Seperti tadi yang dibilang sama tamu undangan kita tadi yang spesial banget ini, guru itu seperti kayak pekerjaan sangat mulia. Dia itu kayak apa? Akhirat dan dunia itu seimbang. Karena kalau kita membagi ilmu nih kepada anak-anak, maka ilmu itu akan terus-menerus mengalir dan menjadi pahala dari ilmu kita. Nah, memang gaji guru itu kecil teman-teman. Tetapi seperti nonton undangan tadi, kita bisa membuat bisnis dari itu. Contoh nih begini ya teman-teman. Seperti kita mengajar di kelas 1, 2, 3, dan 4. Itu kan anak-anak masih kecil nih. Nah, kita itu kan seorang guru yang harus berpikir kritis dan berpikir gimana supaya kita ini supaya anak muda juga nyaman. Kita tuh bisa dengan menjual kayak jajan. Jangan nama sepele loh. Anak kelas 1, 2, 3 itu jangan salah. Anak kelas 1, 2, dan 3 itu ibunya di sekolah itu gurunya tadi. Apalagi guru tadi itu pandai cari hatinya tadi itu. Masa dengan ibu mau beli jajan ibu lah. Jangan salah. Anak-anak kalau misalnya kelas 1, 2, 3, dan 4 itu caper banget sama gurunya. Apalagi kalau gurunya itu betul-betul yang seperti bilang tadi sama tamu undangan yang lain juga, guru yang selalu diidam-idamkan dan atau guru yang selalu ditunggu pelajarannya. Pasti mereka akan caper nih. Bu beli jajan, makanya itu jadi guru itu bagus gitu. Nah, saya tadi akan bilang tadi kan itu untuk menyimak dan saya akan memilih satu orang untuk menitipkan sebuah tentang guru. Kenapa jadi guru? Nah, saya akan memilih Irwan. Apakah kamu bisa? Irwan? Terima kasih kepada Abang Dafajar yang telah memilih saya untuk menyampaikan pantun tentang guru. Oke, teman-teman harus didengar ya. Nanti kalau misalnya dia berapa cakep gitu ya, oke? Kalau cakepnya ya, oke. Yuk lanjut. Oke, ketemu ya. Oke. Hari Senin sampai Sabtu. Cakep. Aku pergi ke pasar baru. Cakep. Akan selalu kuingat ibu dan bapak guruku. Meski perpisahan telah menunggu. Oke, bagus tadi pantunnya ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya puisi yang akan dibawakan oleh Kakak Anissa Lestari. Mana tepuk tangan? Di sini saya akan menyampaikan satu puisi untuk seorang guru. Diharapkan kepada semua teman-teman agar menunduk. Kau insan mulia, mendidik anak bangsa, suci memberi ilmu, bijak serta budi menghidupkan semangat yang indah. Guru, kau teladan sejati, penuh kasih, sabar dan pengertian, menyuluhkan kegelapan, membuka jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Guruku, terima kasih sudah mengajariku membaca dan menulis. Guruku, tanpamu aku tidak jadi apa-apa. Oh guruku, jasamu sangat berharga bagiku. Guruku, tanpa jasa-jasamu, aku tidak jadi bisa baca dan tulis. Oh guruku tersayang, bagiku engkaulah pahlawan di sekolah. Guruku, tanpamu apa jadinya diriku?
tiada guru, apa jadinya kita semua? Guruku, jasamu akan selalu ku kenang di dalam hatiku. Terima kasih, guruku. Masya Allah, sungguh dalam banget makna dari berita itu. Beri lagi aplaus teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.